warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Perkenalkan saya Asna Warolema dengan nomor NIM 2021-2009. Selanjutnya rekan saya. Perkenalkan, nama saya Helmayanti Rahma dengan NIM 2021-2028. Perkenalkan, nama saya Rahma Lajai dengan NIM 2021-2019. Perkenalkan, nama saya Nirayanti dengan NIM 2021-1007. Perkenalkan, saya Muhammad Rifki, NIM 2021-2023. Perkenalkan, nama saya Wandi, NIM 2021-1010. Kami dari Universitas Amit Sri Dharma Palu, program khusus Teknik Informatika dan Manajemen Informatika. Tujuan kami berada di sini ingin mewawancarai owner dari usaha Kripto Sultan yang berada di Jalan Haji Tamrin, tepatnya depan kantor Ratai Golkar. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mid semester dari mata kuliah Technopreneurship oleh dosen pembimbing Bapak Asolewe Eskom MM. Berikut ini kami akan bertatap langsung dengan owner dari usaha Kripto Sultan. Simak terus ya. Saya mau bertanya, sejak kapan kakak membuka usaha bisnis ini dan apa saja sih yang kakak terapkan dalam mengembangkan bisnis ini sehingga menjadi sudah seperti sekarang? Jadi awal mula Kripto Sultan ini kita bentuk tahun 2021 pada bulan Agustus. Terus untuk pengembangannya sendiri kita fokusnya di sosial media. Jadi kita untuk 1 tahun kan usia Kripto Sultan ini setahun ya, kalau tidak setahun lebih. Jadi untuk tahun lebih ini kita masih fokus branding sih, untuk perkenalan saja dulu ke masyarakat gitu. Untuk masalah konsep itu ngikut. Jadi untuk sekarang kita lebih fokus ke branding biar masyarakat kenal saja dulu gitu. Kalau masyarakat sudah kenal kan jualannya sudah enak gitu. Berarti targetnya ini target untuk target kakak untuk masyarakat atau Ya, jadi target pasarnya itu dari usia 18 tahun sampai usia 32 tahun. Mahasiswa sampai karyawan. Apakah timnya ini dan sumber dayanya ini dalam bisnis ini itu sudah memadai atau belum? Kalau dari segi tim, alhamdulillah sudah memadai, sudah mencukupi apa yang Kripto Sultan mau sama owner mau gitu. Sudah kita kan selalu kasih evaluasi ya, kita selalu kontrol, jadi masih di bawah pengawasan sih. Cuma kalau untuk dilepas kayaknya ownernya masih harus belajar. Terus kalau misalnya dalam pelayanan Kak, itu ada tidak strategi yang kakak terapkan supaya pembelinya itu bisa menjadi pelanggan? Untuk pelayanan sendiri ada Kak, jadi saya selalu tekankan ke karyawan saya kalau misalnya buat pembeli customer ya, jadi teman gitu. Jadi mereka biasa tanya-tanya pembelinya, jadi mereka pembeli datang ulang itu gimana ya, jadi mereka bisa datang ulang begitu, terpacu untuk datang kembali begitu. Jadi kakak, selanjutnya saya mau ingin bertanya juga tentang strategi atau cara kakak dalam menghadapi persaingan di dalam usaha yang sejenis. Kalau masalah persaingan sebenarnya Kripto ini persaingannya agak kurang karena beda sendiri kan variasi dan inovatifnya. Cuma kalau dari segi kuliner sendiri persaingannya ini sih Kak, kita lebih kuat ke sosial media saja, brandingnya ke sosial media. Jadi orderan itu biasanya lewat GoFood, GrabFood, karena memang biasanya yang pesan itu karyawan sama ibu rumah tangga yang kurang waktunya di luar gitu.
selanjutnya mau bertanya lagi, ada strategi yang telah diterapkan usaha ini untuk membuat orang-orang cenderung memilih produknya kakak? Strateginya sendiri ini sih Kak, kalau misalnya kalau misalnya kita membuat kesalahan, kita langsung refund ke orangnya, maksudnya kita usahakan mereka itu puas dulu kan. Terus untuk strategi selanjutnya kita di sosial media itu kita bukan hanya menjual, jadi menghibur juga. Jadi ada beberapa konten-konten yang mungkin mereka tidak tahu bahwa kita sini sebenarnya jualan gitu. Jadi di tiga detik pertama itu kita usahakan mereka nonton dulu kan, di ujungnya baru kita menjual. Kita menghibur dulu. Padahal mereka tidak tahu kalau kita sebenarnya itu sedang menjual begitu. Bagaimana cara kakak mengembangkan usaha ini? Apakah ada mengikuti event seperti bazar, memperkenalkan di bazar? Jadi di Kota Palu sekarang ini kan lagi marak-maraknya konser ya toh. Jadi Cruise It Sultan itu usahakan ikut di setiap event itu, sekaligus memperkenalkan produk ke masyarakat begitu, ke konsumen. Itu sih. Biasa juga kita ikut kalau misalnya instansi butuh cemilan makan siang, biasa kita nyetok ke mereka. Kak, kenapa memilih wilayah ini dalam berbisnis? Jadi awal mulanya di Tamrin itu kan sebenarnya outlet pertama Cruise It Sultan itu di Tamrin atas. Jadi kita di sini sudah gimana ya, istilahnya kita sudah punya pelanggan lah kan, pelanggan tetap yang tahu kita itu ada di Tamrin gitu ya. Setidaknya ongkos kirim dari sini ke wilayahnya dorang sudah tahu berapa kan. Kalau kita mau pindah lokasi yang lebih jauh, kita harus cari customer awal lagi gitu. Jadi kita memutuskan untuk pindah ke sini tapi masih di area Tamrin. Itu sih, sama ini alasannya kan karena Tamrin ini sekarang kan kalau orang itu biasanya ojek online ya, kurang sudah yang dine in, biasanya mereka pakai ojek online. Jadi kalau Tamrin ini untuk instansi dia dekat ongkos kirimnya begitu. Kan dalam berbisnis itu pasti ada masalah kan? Jadi masalahnya dalam berbisnis ini apa saja Kak? Jadi kendala berbisnis ini kayak gitu, orderan naik turun, biasanya begitu, keluar ke karyawan yang keluar masuk, misalnya untuk itu sih tempat yang mungkin kadang kontraknya tiba-tiba naik gitu, atau masalah sumber dayanya yang kurang itu sih. Cuma kalau untuk untuk mengatasi kendala-kendala itu kita menyesuaikan, kita kembali lagi ke tujuan awalnya kita buka usaha apa kan. Jadi itu yang bikin Cruise It Sultan tetap ada sampai sekarang. Gimana tanggapan kakak dalam melihat peluang di bisnis ini? Apakah peluangnya cukup besar? Untuk peluang sendiri sebenarnya ini masih sementara tim gali gitu. Maksudnya Cruise It Sultan ini kan baru, jadi cara edukasi ke masyarakatnya juga harus lebih intens begitu, harus lebih banyak daripada produk-produk yang lain, karena ini kan baru, masyarakat baru mau kenal begitu kan. Terus untuk peluangnya sejauh ini alhamdulillah instansi banyak yang suka, karena itu sih yang mau saya kejar sekarang kan, sebagai pemasok konsumsinya instansi itu dulu, dan instansi suka, jadi saya anggap peluang usaha Sultan itu besar, apalagi kalau kedepannya insya Allah mau bikin franchise. Lalu yang terakhir, apakah ada pesan yang dapat kakak sampaikan kepada kami yang baru membangun bisnis? Jadi pesan dan kesannya untuk teman-teman mahasiswa, kalau bisa dan ingin membuat bisnis, buat dari sedini mungkin. Jadi kalau bisa buat sekarang. Jadi jadikan saja bisnisnya itu sebagai tempat belajar. Itu jangan dulu cari cuannya. Jadi
kejar dulu value diri sendiri. Jadi cuan itu mengikuti kapasitas diri. Kalau kita sudah mampu mengelola suatu bidang, cuannya itu ngikut gitu. Jadi semangat terus. Itu sih kalau mau buat bisnis, buat sedini mungkin biar jatah gagalnya habis di waktu muda, begitu biar tuanya sudah habis jatah gagalnya, tinggal berhasil. Iya. Sebenarnya tadi ini pertanyaan yang pertama kan, yang saya mau tanyakan, sampai kenapa kakak memilih nama Krusit Sultan itu? Ya, Jadi filosofi di balik Iya, namanya Krusit Sultan ya. Jadi Krusit Sultan itu, Krusit itu kepanjangan dari kerupuk pangsit. Jadi sebenarnya visi misi dari Krusit Sultan ini mau bikin varian terupdate dan terinovatif di Indonesia. Kalau bisa seputar Asia Tenggara, itu cita-citanya. Jadi kita mau fokus di kerupuk pangsit. Jadi nanti ke depannya Krusit Sultan mau menyediakan kerupuk pangsit segala jenis macam gitu, segala jenis varian. Terus kalau sultannya sendiri bukan berarti yang beli sultan, enggak. Jadi krusitnya itu yang kita bikin sultan itu kaya, jadi krusitnya itu kita bikin rasanya kaya begitu. Jadi enggak monoton, enggak gitu-gitu saja kan. Kita bikin kerupuk pangsitnya itu berinovatif begitu. Kedepannya mungkin kita menyediakan 100 menu varian kerupuk pangsit. Cuma sekarang kita masih terbatas dari segi permodalan. Cuma itu tidak bisa dijadikan alasan. Jadi kita masih terbatas sumber daya manusianya. Cuma itu kita kan harus, kalau kita mau buat sesuatu kan harus ada tujuan ke depannya, itu mesti jelas kan, mesti rinci. Cuma untuk tujuan ke depannya itu kerupuk pangsit dengan varian terinovatif dan terlengkap se-Asia Tenggara. Nah, itu tadi adalah hasil wawancara kami dengan pemilik usaha Krusit Sultan Palu. Terima kasih telah menonton video kami. Analisis SWOT pada kafe Krusit Sultan. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Kekuatan yang pertama yaitu wilayah kafe Krusit Sultan ini sudah mempunyai pelanggan tetap. Yang kedua, menjadikan pembeli sebagai teman. Yang ketiga, menggunakan sosial media. Tapi di sosial media mereka tidak hanya menjual, tapi mereka juga menghibur. Selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Kelemahan yang pertama yaitu owner belum bisa melepas tim atau karyawan karena owner masih harus banyak belajar. Yang kedua, orderan naik turun dan juga dengan keluar masuknya karyawan. Yang ketiga, cita rasa menu makanan dan pelayanan masih harus dikembangkan. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Jadi ada pun ancaman dari usaha ini yaitu masalah dari biasa tempat kontrakannya itu tiba-tiba naik atau masalah sumber dayanya yang kurang. Kedua, stok makanan kehabisan, stok makanan yang untuk pembuatan menu makanan. Ketiga, kenaikan harga dari bahan baku untuk pembuatan menu makanan. Terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan strategi SWOT pada usaha Krusit Sultan. Itu satu, kekuatan, di mana wilayah ini sudah mempunyai pelanggan tetap. Dua, menjadikan pembeli sebagai teman. Ketiga, menggunakan sosial media. Tapi di sosial media itu bukan hanya menjual tapi juga menghibur. Kedua itu kelemahan, di mana orderan naik turun dengan keluar masuknya karyawan, dan juga cita rasa makanan, cita rasa menu makanan dan pelayanannya masih perlu dikembangkan. Ketiga, peluang.
di mana persaingannya masih kurang dikarenakan beda sendiri variasi inovatifnya, dan lokasi yang strategis dan harga yang terjangkau di setiap menu. Dan yang keempat itu strategi SEO, di mana pemanfaatan media sosial sebagai alat untuk pemasaran produk secara terus-menerus, dan masih sedikitnya pesaing bisnis yang sama yang harus dimanfaatkan untuk selalu menjaga hubungan baik dengan konsumen. Strategi WO, owner harus bisa mencari kelemahan dan terus mengembangkan akan produk tersebut seperti menciptakan inovasi baru, ide-ide baru, agar konsumen tidak merasa bosan dengan produk yang sudah ada. Nah, ancaman kadang tempat kontraknya tiba-tiba naik, atau masalah sumber dayanya yang kurang, kehabisan stok bahan baku, pembuatan menu makanan, kenaikan harga bahan baku, dan pembuatan menu makanan. Nah, strategi ST itu owner harus menyetok bahan-bahan makanan di tempat terdekat. Owner harus memakai tempat sendiri agar hasil dari penjualan bukan hanya untuk membiayakan tempat. Nah, strategi WT itu owner harus melakukan kerjasama yang sepenuhnya kepada karyawan agar karyawan merasa lebih dihargai, dan cara mereka dilakukan yaitu bisa dilakukan dengan pendekatan menerima ide-ide yang diberikan oleh karyawan. Hubungan research and development dengan SWOT berkaitan dengan usaha yang dimiliki maupun yang ingin membuka usaha. Mereka harus melakukan penelitian dan pengembangan pada SWOT-nya agar bisa melihat di mana kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam membentuk dan menjalankan usaha supaya ke depannya usaha menjadi maju dan tidak ada kerugian yang begitu banyak, apalagi sampai bangkrut. Jadi, kesimpulan dari hasil riset yang dilakukan oleh kami terhadap outlet Krusit Sultan dapat diketahui bahwa strategi pemasaran yang mereka lakukan ialah menggunakan sosial media. Namun di sosial media mereka bukan hanya menjual tetapi juga menghibur. Ada beberapa konten yang konsumen tidak tahu bahwa mereka 3 detik pertama, nanti akhir dari konten tersebut baru mereka menjual.